Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, saya Ulvia Rosida Al-Istifarini dengan NPM 21140700025 untuk memenuhi tugas strategi pembelajaran anak usia dini. Kali ini akan memaparkan materi metode pembelajaran anak usia dini dengan dosen pengampu Dr. Ani Lestariningrum, MPD, Prodi PGPAU. Pengertian metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran merupakan sebuah proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Pendapat lain juga mengatakan bahwa learning methods merupakan sebuah strategi atau taktik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas yang diaplikasi tenaga pendidik agar tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan bisa tercapai dengan baik. Melalui cara ini, maka diharapkan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, sangat penting bagi seseorang pendidik untuk mengenal metode dalam pembelajaran, supaya siswa merasa semakin bersemangat saat mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, pemilihan metode yang tepat membuat siswa tidak cepat merasa bosan atau jenuh ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Macam-macam metode pembelajaran di PAUD. Nah, apa aja sih macam-macamnya? Di sini saya akan menjelaskan 3 macam metode pembelajaran di PAUD. Nah, yang pertama, metode bercerita. Setiap orang pasti pernah bercerita. Seseorang itu bercerita dengan tujuan bermacam-macam. Ada yang tujuannya hanya sekedar menyampaikan informasi, ada yang tujuannya untuk menghibur, dan ada yang memiliki tujuan memberikan semangat. Bercerita ternyata dapat digunakan dengan tujuan untuk belajar, sehingga metode bercerita ini menjadi salah satu metode yang bisa diterapkan dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian tujuan metode bercerita. Tujuan utama dalam menggunakan metode bercerita ini itu pastinya agar tercapainya tujuan pembelajaran. Namun, lebih spesifik metode bercerita memiliki tujuan untuk melatih siswa mendengarkan cerita, memahami isi cerita, bertanya dari isi cerita, menjawab soal yang bersumber dari cerita, dan terakhir yaitu mampu untuk menceritakan kembali apa yang dia dengar dengan bahasa mereka sendiri. Nah, kemudian fungsi metode bercerita. Metode bercerita ini merupakan sebuah metode yang bisa menarik minat siswa dalam mempelajari suatu hal, terlebih bila bercerita disampaikan secara menarik. Metode cerita juga berfungsi untuk menambah kosakata anak. Dengan mendengarkan, siswa akan memahami kata-kata yang mereka belum pernah tahu sebelumnya, sehingga mereka akan berpikir dan menyimpan berbagai macam kosakata baru. Nah, dengan bercerita ini, anak itu bercerita kembali, mereka bisa memperkuat ingatan terhadap kosakata baru. Kemudian, manfaat metode bercerita. Dengan menerapkan metode bercerita ini, ada beberapa hal yang bisa diperoleh sebagai manfaat, yaitu melatih daya serap atau daya tangkap anak, mengembangkan daya pikir anak, meningkatkan konsentrasi anak, mengembangkan daya imajinasi siswa, menciptakan situasi yang menyenangkan di kelas, meningkatkan keakraban antara guru dan siswanya, meningkatkan perkembangan bahasa anak. Nah, kemudian
kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan metode bercerita ini. Untuk kelebihannya itu bisa menjangkau jumlah anak yang relatif lebih banyak. Kemudian waktu yang disediakan bisa dimanfaatkan dengan efektif dan efisien. Pengaturan kelas menjadi lebih sederhana. Guru bisa menguasai kelas dengan lebih mudah secara relatif, tidak banyak memerlukan biaya. Kemudian kekurangan dari metode bercerita ini, anak didik menjadi pasif karena lebih banyak mendengarkan atau menerima penjelasan dari guru. Dapat diatasi dengan membagi waktu bercerita atau memberikan kesempatan yang sama untuk anak bercerita kembali. Kemudian kurang merangsang perkembangan kreativitas dan kemampuan siswa untuk mengutarakan pendapatnya. Kemudian daya serap atau daya tangkap anak didik berbeda dan masih lemah sehingga sungkan memahami tujuan pokok isi cerita. Kemudian metode bermain. Nah, anak usia dini ini merupakan anak yang menyukai bermain. Tidak bisa kita pungkiri bahwa mereka memandang banyak hal sebagai sebuah permainan yang menyenangkan. Oleh sebab itu, sangat penting bagi seorang guru untuk bisa menerapkan metode bermain di dalam kelas. Metode bermain sangat sesuai dengan tingkat perkembangan anak usia dini yang masih sangat menyukai bermain. Kemudian konsep metode bermainnya ini bisa memberikan kesempatan secara berlangsung bagi siswa untuk mempelajari suatu hal dengan merasakannya. Hal itu berbeda dengan perkembangan pembelajaran di ruang kelas yang lebih menonjolkan kegiatan kognitif. Meskipun begitu, metode bermain tidak serta-merta meninggalkan tujuan perkembangan kognitif. Metode ini hanya memandang bahwa belajar dengan memberi kesempatan secara berlangsung kepada anak untuk merasakan bermain dalam perannya di dalam akan lebih efektif dibandingkan cara yang lainnya. Kemudian manfaat metode bermain ini ada 4. Yang pertama, manfaat motorik. Nah, manfaat ini berkaitan dengan perkembangan kemampuan fisik seseorang. Dengan bermain kemampuan fisik, anak akan meningkat. Permainan yang membutuhkan kegiatan fisik akan mengembangkan kemampuan otot-otot pada anak, kemampuannya bergerak dan luwes dalam mengerjakan sesuatu hal. Kemudian manfaat afeksi. Manfaat afeksi merupakan manfaat yang berhubungan dengan perkembangan psikolog anak. Perkembangan tersebut termasuk naluri, insting, sifat, karakter, dan kepribadian dari si anak tersebut. Nah, dengan berkaitan siswa dapat menyalurkan kebutuhan psikisnya baik emosional maupun keinginan-keinginannya yang belum terpenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian manfaat kognitif berkaitan dengan kemampuan nalar, berpikir, pengetahuan siswa terhadap topik permasalahan tertentu. Dengan bermain, anak bisa mengembangkan kemampuan kognitifnya. Pada anak usia dini, mereka memiliki imajinasi yang luar biasa, sehingga kita sering melihat mereka berbicara sendiri dengan mainannya. Dan itu adalah proses belajar mereka dengan cara bermain, sehingga hal itu wajar sering kita lihat. Kemudian manfaat keseimbangannya, dalam bermain ada kalanya anak menemukan hal positif dan hal negatif juga. Dengan menemukan hal itu, anak akan mengetahui hal mana yang baik dan tidak baik. Hal ini bermanfaat untuk keseimbangan anak dalam mempelajari hal baik dan tidak baik. Kemudian metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara menunjukkan dalam kegiatan pembelajaran di PAUD
Guru menunjukkan proses melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, itulah yang dimaksud dengan metode demonstrasi. Manfaat metode demonstrasi itu anak dapat lebih memperhatikan apa yang guru jelaskan. Proses pembelajaran terarah pada apa yang mereka pelajari, memberikan pengalaman dan kesan yang lebih mendalam sehingga anak tidak mudah lupa. Penerapan metode pembelajaran sesuai rancangan kegiatan. Merancang kegiatan belajar merupakan hal yang sangat penting dilakukan sebelum proses kegiatan belajar berlangsung. Kegiatan pembelajaran yang baik ini merupakan pembelajaran yang indikatornya dapat membuat siswa berperan aktif selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, berdasarkan studi, masih ada banyak siswa maupun guru yang mengalami kesulitan dalam menyusun kegiatan pembelajaran yang dapat membuat siswa berperan aktif dalam proses kegiatan belajar di kelas. Nah, adapun solusi dari permasalahan ini yaitu dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Metode pembelajaran yang digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Kemudian kegiatan pembelajaran yang digunakan bervariasi. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut sebagai RPP adalah desain proses kegiatan belajar yang kerap kali digunakan guru untuk mendefinisikan prosedur dan mengorganisasikan kegiatan belajar secara sistematis. Nah, RPP ini dibuat sebagai perangkat pembelajaran yang membantu guru untuk mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, keberadaan RPP ini sangat penting bagi proses kegiatan pembelajaran. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa RPP ini merupakan rangkaian kegiatan belajar yang dibuat dengan cermat dan teliti sehingga aktivitas belajar di kelas bisa lebih sistematis, efektif dan bermakna. Dengan adanya RPP ini, tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan tepat waktu. Kesesuaian metode dan media pembelajaran di PAUD. Nah, dalam mengembangkan media pembelajaran untuk anak usia dini, guru itu perlu memahami 3 prinsip. Nah, apa aja sih prinsipnya? Untuk yang pertama, media digital yang berkualitas harus ramah anak atau tidak merusak kesehatan fisik dan mentalnya serta memfasilitasi perkembangan diri mereka. Kemudian yang kedua, media digital untuk anak usia dini harus berkualitas baik secara konten, konteks maupun kegunaannya. Kemudian yang ketiga, media digital yang dikembangkan harus sesuai dengan kebutuhan siswa atau guru dalam proses pembelajaran. Media digital yang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan. Nah, guru PAUD harus memahami karakter media yang sesuai untuk model pembelajaran yang akan diterapkan. Nah, untuk kebutuhan media bagi anak yang usianya 2-6 tahun, masa di mana mulai tumbuh kemandiriannya. Nah, pada usia ini anak perlu mendapatkan stimulus yang tepat. Penggunaan media pembelajaran yang akan sangat membantu guru. Nah, media sederhana memang memiliki kekuatan lebih karena akan merangsang sensor motorik anak agar anak aktif menggunakan semua indera yang dia miliki. Sedangkan media digital berbentuk audiovisual bisa menjadi sarana pelengkap bagi anak untuk mempelajari berbagai hal, mulai dari konsep pengetahuan warna, suara, bentuk yang dia belum ketahui sampai dengan lagu dan budaya lokal, agar tumbuh rasa cintanya pada budaya dan untuk menyalurkan bakat seni mereka, karena pada dasarnya media audiovisual ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah kemampuan
untuk mempercepat durasi suatu kejadian yang secara realistis berlangsung lama. Kemudian repetisi yang bisa dilakukan sehingga memudahkan guru dalam menyampaikan materi tanpa harus menjelaskan berulang-ulang kepada siswa. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.